Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurili Hermawan dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2131021001 akan menjelaskan tentang bakteri. Oke, langsung saja, yaitu pengertian bakteri. Bakteri merupakan organisme yang paling banyak jumlahnya dan lebih tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lain. Bakteri memiliki ratusan ribu spesies yang hidup di darat hingga lautan dan pada tempat-tempat yang ekstrim. Bakteri ada yang menguntungkan tetapi juga pula ada yang merugikan. Bakteri memiliki ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lain. Bakteri adalah organisme uniseluler dan prokariot serta umumnya tidak memiliki klorofil dan berukuran reinik atau mikroskopis. Ciri-ciri bakteri, yaitu ada pula ciri-ciri yang membedakannya dengan makhluk hidup lain, yaitu yang pertama organisme multiseluler, yang kedua prokariot atau tidak memiliki membran inti sel, yang ketiga umumnya tidak memiliki klorofil, yang keempat memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 sampai dengan ratusan mikron, umumnya memiliki ukuran rata-rata 1-5 mikron. Yang kelima memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam. Yang keenam hidup bebas atau parasit, yang hidup di lingkungan ekstrim seperti pada mata air panas, kawah, atau gambut. Dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Yang hidupnya kosmopolit, di berbagai lingkungan dinding selnya mengandung peptidoglikan. Struktur bakteri. Struktur bakteri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama struktur dasar, dimiliki oleh hampir semua jenis bakteri, meliputi dinding sel, membran plasma, sitoplasma, ribosom, DNA, dan granula penyimpanan. Yang kedua ada struktur tambahan, dimiliki oleh jenis bakteri tertentu, meliputi kapsul, flagellum, pilus, fimbria, kloromosom, vakuolagas, endospora. Dan struktur dasar bakteri. Yang pertama, dinding sel tersusun dari peptidoglikan, yaitu gabungan protein dan polisakarida atau ketebalan peptidoglikan membagi bakteri menjadi bakteri gram positif bila peptidoglikan tebal dan bakteri gram negatif bila peptidoglikannya tipis. Yang kedua, membran plasma adalah membran yang menyelubungi sitoplasma tersusun atas lapisan fosfolipid dan protein. Yang ketiga, sitoplasma adalah cairan sel. Yang keempat, ribosom adalah organel yang tersebar dalam sitoplasma, tersusun atas protein dan RNA. Granula penyimpanan, karena bakteri penyimpan cadang makanan yang dibutuhkan. Dan selanjutnya ada struktur tambahan bakteri. Yang pertama, kapsul dan lapisan lendir adalah lapisan di luar dinding sel pada jenis bakteri tertentu. Bila lapisannya tebal disebut kapsul dan bila lapisannya tipis disebut lapisan lendir. Kapsul dan lapisan lendir tersusun atas polisakarida dan air. Yang kedua, flagellum dan bulu cambuk adalah struktur berbentuk batang atau spiral yang menonjol dari dinding sel. Yang ketiga, pilus atau fimbria adalah struktur bentuk seperti rambut halus yang menonjol. Dari dinding sel, pilus mirip dengan flagellum tetapi lebih pendek, kaku, dan berdiameter lebih kecil dan tersusun dari protein dan hanya terdapat pada bakteri gram negatif. Fimbria adalah struktur jenis pilus tetapi lebih pendek daripada pilus. Klorosom adalah struktur yang membedakan tempat di bawah membran plasma dan mengandung pigmen klorofil dan pigmen lainnya untuk memproses fotosintesis. Klorosom hanya dapat pada bakteri yang melakukan fotosintesis. Yang kelima, vakuola, gas, terdapat pada bakteri yang hidup di air dan berfotosintesis. Dan yang keenam, endospora adalah bentuk istirahat atau laten dari beberapa jenis bakteri gram positif dan terbentuk di dalam sel bakteri jika kondisi tidak menguntungkan bagi kehidupan bakteri. Endospora mengandung sedikit sitoplasma dan materi genetik dan ribosom. Dinding endospora yang tebal tersusun atas protein dan menyebabkan endospora tahan terhadap kekeringan, radiasi cahaya, suhu tinggi, dan zat kimia. Jika kondisi lingkungan menguntungkan, endospora akan tumbuh menjadi sel baru. Metabolisme dan pertumbuhan bakteri. Klasifikasi metabolisme bakteri. Aerob, bakteri yang membutuhkan oksigen untuk respirasi. Yang kedua, aerob fakultatif,
bakteri yang dapat bertahan hidup atau tanpa oksigen. Anaerob, bakteri yang tidak memerlukan oksigen bebas dalam respirasinya. Pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada fase lag, terjadi peningkatan ukuran bakteri. Pada waktu ini, sel belum terlalu banyak membelah. Sel mulai memperbanyak diri secara lambat setelah menyesuaikan diri dalam medium baru. Yang kedua, fase eksponensial. Terjadi pertumbuhan seimbang, sel membelah dengan cepat yang tetap maksimal. Pertumbuhan yang paling pesat terjadi pada fase eksponensial ini. Fase stasioner ditandai dengan penurunan kecepatan pertumbuhan atau pembelahan bakteri berkurang, terjadi karena penumpukan limbah metabolisme, racun, kekurangan nutrien, dan perubahan kondisi pada lingkungan. Pertumbuhan sel yang hidup masih lebih banyak daripada jumlah sel yang mati. Yang keempat, fase kematian, ditandai dengan jumlah sel yang mati lebih banyak daripada sel yang hidup karena nutrien semakin menurun, bahkan habis. Energi cadangan di dalam sel juga habis dan terkumpulnya produk limbah. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sel. Pertumbuhan bakteri. Yang pertama ada nutrisi dibutuhkan sebagai sumber energi dan untuk menyusun komponen sel. Nutrisi yang dibutuhkan antara lain karbon, nitrogen, mineral, dan vitamin. Yang kedua adalah air, merupakan komponen terbesar penyusun sel, 70–80%, dibutuhkan dalam reaksi metabolisme. Selanjutnya ada pH. Bakteri dapat tumbuh dengan baik umumnya pada kisaran 3–6 pH optimum, di mana terjadi pertumbuhan maksimum sekitar 6–75 pH netral. Selanjutnya ada temperatur, berpengaruh pada proses metabolisme atau mempengaruhi aktivitas enzim. Bila suhu tertinggi, bahkan bisa merusak enzim dan proses pembelahan sel. Berdasarkan rentan temperatur di mana dapat terjadi pertumbuhan, bakteri dikelompokkan menjadi 3, yaitu psikrofilik, rentan suhu -5–30 derajat, optimum pada 10–20 derajat Celcius. Mesofilik, rentan suhu 10–45 derajat Celcius, optimum pada 20–40 derajat Celcius. Termofilik, rentan suhu 25–80 derajat Celcius, optimum pada suhu 50–60 derajat Celcius. Oksigen, kebutuhan oksigen digunakan dalam memenuhi kebutuhan energi. Secara umum dibedakan menjadi bakteri aerob dan anaerob. Patogenesitas bakteri, pendahuluan, kelangsungan hidup dalam lingkungan, kolonisasi tumbuh manusia, implantasi traumatik pada penjamu manusia, menghindari dari sistem pertahanan dini penjamu, pembentukan toksin, pertumbuhan intrasel. Genetika bakteri, molekul DNA pada sel bakteri, rekombinasi homolog, stabilisasi gen baru. Bakteri umumnya melakukan reproduksi atau berkembang biak secara aseksual, vegetatif atau tak kawin dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi 2. Reproduksi bakteri secara seksual, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA. Transfer gen, 3 proses. Rekombinasi genetik dapat dilakukan secara 3 cara, yaitu transformasi adalah pemindahan sedikit materi genetik, bahkan satu gen saja dari satu sel bakteri ke sel bakteri lainnya. Transduksi adalah pemindahan materi genetik satu sel ke sel bakteri lainnya dengan perantara organisme yang lain, yaitu bakteri OVG atau virus bakteri. Yang ketiga, konjugasi adalah pemindahan bakteri genetik berupa plasmid secara langsung, melakukan kontak sel dengan membentuk struktur seperti jembatan antara dua sel bakteri yang berdekatan. Umumnya terjadi pada bakteri gram negatif. Identifikasi kelompok bakteri utama. Pemeriksaan laboratorium yang digunakan untuk mengidentifikasikan bakteri. Yang kedua, spesimen. Yang ketiga, biakan. Yang keempat, identifikasi bakteri. Yang kelima, genus bakteri yang paling penting. Identifikasi kelompok bakteri utama. Bakteri diidentifikasi dengan metode pengecatan atau pewarnaan sel bakteri yang berfungsi untuk mengetahui sifat fisiologisnya dengan mikroskop, memperjelas ukuran dan bentuk sel, melihat ukuran struktur luar dan struktur dalam bakteri seperti dinding sel dan vakuola.
menghasilkan sifat fisik dan kimia yang khas daripada bakteri dengan zat warna, meningkatkan kontras mikroorganisme dengan sekitarnya. Teknik pewarnaan warna pada bakteri dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu pewarnaan sederhana, pewarnaan negatif, pewarnaan diferensial, pewarnaan struktural. Yang pertama, pewarnaan negatif. Bakteri tidak diwarnai, tapi mewarnai latar belakang. Ditunjukkan untuk bakteri yang sulit diwarnai seperti Spirochaeta. Yang selanjutnya, cara pewarnaan negatif. Sediaan hapus preparat teteskan emersi kristal violet, lihat di mikroskop. Metode ini bukan untuk mewarnai bakteri, tapi mewarnai latar belakangnya menjadi ungu. Pada pewarnaan ini, mikroorganisme kelihatan transparan, tembus pandang. Teknik ini berguna untuk menentukan morfologi dan ukuran sel. Pada pewarnaan ini, dioleskan tidak mengalami pemanasan atau perlakuan yang keras dengan bahan-bahan kimia, maka terjadi penyusutan dan salah satu bentuk agar kurang sehingga penentuan sel dapat diperoleh dengan lebih cepat. Metode ini menggunakan cat nigrosin atau tinta Cina. 2. Pewarnaan sederhana menggunakan satu macam zat warna biru dietilen air, fujisin. Tujuan hanya untuk melihat bentuk sel. Pewarnaan sederhana merupakan pewarnaan yang paling umum digunakan. Berbagai macam tipe morfologi bakteri, Coccus, Bacillus, Spirillum, dan sebagainya dapat dibedakan dengan menggunakan pewarna sederhana, yaitu mewarnai sel-sel bakteri hanya digunakan untuk macam warna zat saja. Yang ketiga, pewarnaan tahan asam. Pewarnaan ini dilakukan pada bakteri tahan asam dalam proses warna akibat alkohol atau asam, dan penggunaan membalik warna pada tahap akhir dari proses sehingga menghasilkan warna merah. Yang keempat, warna struktural atau khusus. Untuk mewarnai struktur khusus, tentu dari bakteri kapsul spora flagella. Yang selanjutnya, pewarnaan kapsul. Pewarnaan ini digunakan larutan kristal violet panas lalu larutan tembaga sulfat sebagai pembilas menghasilkan warna biru pucat pada kapsul. Karena jika pembilas dengan air dapat mengeluarkan kapsul. Garam tembaga juga memberi warna pada latar belakang yang berwarna biru gelap. Pewarnaan spora. Dinding spora relatif tidak membranable, namun zat warna bias menembus dengan cara yang memanaskan preparat. Pewarnaan flagel dengan memberi smoothness koloid garam asam tanat yang tidak stabil, sehingga terbentuk presipita tebal pada dinding sel dan flagel. Pewarnaan nukleoid. Pewarnaan nukleoid menggunakan pewarnaan fugen yang khusus untuk DNA. Pewarnaan diferensial menggunakan lebih dari satu macam zat warna, tujuan untuk membedakan antara bakteri. Contohnya pewarnaan gram, pewarnaan bakteri tahan asam. Dengan metode pewarnaan gram, bakteri dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu bakteri gram positif dan gram negatif, berdasarkan reaksi atau sifat bakteri terhadap cat tersebut. Reaksi atau sifat bakteri tersebut ditentukan oleh komposisi dinding selnya. Contoh bakteri yang tergolong bakteri tahan asam yaitu dari genus Mycobacterium dan beberapa spesies tertentu dari genus Nocardia. Dalam pewarnaan gram diperlukan 4 reagen, yaitu zat warna utama, violet kristal, mordan, larutan iodin, yaitu senyawa yang digunakan untuk mengidentifikasi warna utama. Mencuci pelantur zat warna alkohol atau aseton, yaitu solvent organik yang digunakan untuk melunturkan zat warna utama. Zat kedua, cat petutup salparin, digunakan untuk mewarnai kembali sel-sel yang telah kehilangan cat utama setelah perlakuan dengan alkohol. Bakteri gram negatif adalah bakteri yang tidak mempertahankan zat warna metil ungu pada metode pewarnaan gram sehingga berwarna merah. Bakteri gram positif akan mempertahankan zat warna metil ungu. Pengecatan gram dilakukan dalam 4 tahap, yaitu setelah pemberian cat warna utama atau kristal violet berwarna ungu. Yang kedua, mengintensifikan cat utama dengan penambahan larutan mordan (JKJ). 3. Pencucian dekolorisasi dengan larutan alkohol asam. Pemberian cat lawan, yaitu cat warna safranin. Coccus gram positif. Bakteri Coccus gram positif dapat diklasifikasikan menjadi 6 kategori. Yang pertama, Monococcus.
berupa sel bakteri kokus tunggal. Yang B kedua Diplococcus, 2 sel bakteri kokus berdempetan. Yang ketiga Tetracoccus, 4 sel bakteri kokus berdempetan berbentuk segi empat. Saccharina, 8 sel bakteri kokus berdempetan membentuk kubus. Streptococcus, lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan membentuk lantai. Staphylococcus, lebih dari 4 sel bakteri kokus berdempetan seperti buah anggur. Staphylococcus dibagi menjadi dua, yaitu koagulasi positif Staphylococcus aureus, koagulasi negatif Staphylococcus epidermis, Staphylococcus sapropicus, Streptococcus pyogenesis. Penyebab infeksi tonsilitas Clostriditis, Agalactiae, penyebab infeksi meningitis dan pneumonia. Pneumonia menyebabkan infeksi Staphylococcus pneumonia, meningitis, dan Streptococcus menyebabkan infeksi endokarditis. Enterococcus caephalicis menyebabkan infeksi rumah sakit. Basil gram positif. Genus utama, terdapat 3 jenis Bacillus. Yang pertama Monobacillus, bakteri berbentuk batang tunggal. Contohnya Escherichia coli berbentuk usus, bakteri usus besar manusia. Popirobacterium acnes, bakteri penyebab jerawat. Diplococcus, bakteri berbentuk batak yang tersusun berpasangan. Contohnya Klebsiella pneumoniae, salah satu penyebab radang paru-paru. Tetrobacillus, bakteri berbentuk batang yang tersusun seperti rantai. Contohnya Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Bakteri yang tidak atau kurang terwarnai oleh gram. Bakteri yang tidak terwarnai oleh gram. Pengecatan gram tidak bisa dilakukan pada mikroorganisme yang tidak mempunyai dinding sel seperti Mycoplasma sp. Contoh bakteri yang tergolong bakteri tahan asam, yaitu dari genus Mycobacterium dan beberapa spesies tertentu dari genus Nocardia. Bakteri dari kedua genus ini diketahui memiliki sejumlah besar zat lipodia atau berlemak dan dalam dinding selnya sehingga menyebabkan dinding sel tersebut relatif tidak permeabel terhadap zat-zat warna yang umumnya, sehingga sel tersebut tidak terwarnai oleh metode pewarnaan biasa seperti pewarnaan atau gram. Lalu ada kokus gram negatif. Yang pertama ada Neisseria. Neisseria meningitis, penyebab infeksi pada selaput otak dan sumsum tulang belakang. Neisseria gonorrhoeae, penyebab infeksi gonorea atau kencing nanah. Ada Monocella catarrhalis, menyebab penyakit saluran pernapasan pada bayi, anak maupun orang yang imunnya terganggu. Basil aerobik gram negatif. Pseudomonas aeruginosa, penyebab infeksi pneumonia septicemia. Yang kedua ada Legionella pneumoniae, penyebab penyakit legionaris, infeksi pernapasan akut. Bordetella pertussis, penyebab penyakit batu rejan. Bordetella melitensis abortus. Basil lengkung mikrofil gram negatif. Campylobacter jejuni, penyebab penyakit gastroenteritis coli, penyebab penyakit pada saluran pencernaan. Helicobacter pylori, penyebab penyakit non-dyspepsia gastritis duodenal. Dan selanjutnya ada Spiroleteta selubung gram negatif. Karakteristik umum. Beberapa jenis bakteri ini menyebabkan penyakit yang merupakan bakteri gram negatif memiliki struktur filamen aksia, semacam serabut yang di sepanjang tubuh. Di dalam selubung terluar, tetap di luar dinding sel, berguna untuk membuat gerakan berputar. Habitatnya sebagai parasit dan dalam tubuh manusia. Kedua ada Treponema. Ada Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilus, dan selanjutnya adalah Pertussis. Borrelia rhizostomatitis, penyebab penyakit demam epidemik, dan ada juga Duttoni, penyebab penyakit demam endemik. Yang selanjutnya adalah Burgdorferi. Dan selanjutnya ada pula bakteri, itu bakteri Leptospira. Leptospira spp menyebabkan penyakit leptospirosis. Chlamydia selubung gram sampai negatif. Karakteristik umum. Kelompok bakteri dengan ukuran paling kecil hanya dapat hidup sebagai parasit. Prokariot unik
ini karena dimiliki dua bentuk sel dalam siklus hidup, badan besar dan badan inisial. Badan dasar masuk dalam sel inang dan menjadi badan inisial. Badan inisial tumbuh dan membelah diri. Badan inisial membentuk badan dasar kembali dan melepaskan diri sel inang yang disertai pecahnya sel inang. Yang pertama ada Chlamydia pastek, penyebab penyakit infeksi mata, penyakit seks menular, dan pneumonia. Spirocheta selubung gram negatif. Karakteristik umum. Beberapa jenis bakteri ini menyebabkan penyakit dan merupakan bakteri gram negatif. Memiliki struktur filament aksial, semacam serabut di sepanjang tubuh. Di dalam selubung terluar tetap di luar dinding sel dan berguna untuk membuat gerakan berputar. Habitatnya sebagai parasit dalam tubuh manusia. Treponema pallidum, penyebab penyakit sifilis. Dan selanjutnya adalah Chlamydiae, yaitu karakteristik umumnya kelompok bakteri dengan ukuran paling kecil yang dapat hidup sebagai parasit. Prokariot unik karena memiliki dua bentuk sel dalam siklus hidup. Badan dasar yang memiliki inisial. Badan dasar masuk ke dalam sel inang dan menjadi badan inisial. Badan inisial tumbuh dan membelah diri. Badan inisial membentuk badan dasar kembali dan dilepaskan dari sel inang yang disertai pecahnya sel inang. Yang pertama ada Chlamydia pastis, penyebab penyakit infeksi mata, penyakit seks menular, dan pneumonia. Sekian dari saya untuk presentasi hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.